Contoh, Pobega diganti oleh Yunus Musa kan? Iya, betul. Di babak kedua. Yunus Musa masuk, itulah permainan yang bagus. Iya. Bagi gue pribadi, skill dan penetrasinya dia sangat bagus. Tetapi, lagi-lagi nih Pioli ini pengen kayak ajak berantem pemain Milan. Dia mengatakan komentar setelah pertandingan, dia mengatakan pada Sky bahwa memang Yunus Musa ini lebih bagus dari Pobega. Tapi Pobega lebih siap dari dia. Kan goblok, dia yang pilih tuh pemain, ngapain dia kata-katain? Sabar. Iya. Nggak masuk akal juga. Iya kan? Di mana notabene Inter melawan tim Spanyol di Kewalahan lah. itu nggak pernah menang, terakhir menang 2004. 2004. Dan itu menang lawan Valencia, Valencia. 5-1. Iya. Kalau nggak salah itu skornya agak familiar, Iya. 5-1 ya. Iya, Mas, jangan dibahas masih dong. Agak familiar Belum move on lah. Ini kalau disatuin begini mulu dah. Udah beda bahasan ya. Ini kita bahas UCL ya. Ngapain lu bawa derby? Buongiorno tifosi, welcome to Pinball, Opini Football. Kita akan membahas sepak bola dunia, spesifiknya juga Serie A. Bersama saya sekarang MC baru, jadi saya menggantikan Bang Botak, saya adalah Bang Botak Junior. Dengan sabar Mas. Saya host kali ini dengan dipandu sama kalau saya berbicara itu adalah para ahlinya dari fans-fans Serie A. Di mana? Yang pertama adalah Bapak siapa? Saya Reza. Udah diem aja, Mas. Udah, Lo kasih yang kesan Mas. Dan sebelah saya ada... Gue yang kenalin. Oh, iya. Maaf. Enak aja lah. Bidang gue lu mau ambil juga. Dan gue tentunya tidak asing dan tidak lain dan tidak bukan. Mamma mia, Mr. Botak. Dan di ujung, Dan gue ada Aldi. ujung ini maksudnya. Gue Aldi, hari ini gue jadi fans City nih. Tim yang ngalahin Inter di final UCL musim kemarin. Kenapa jadi pura-pura semua? Gue pakai di sini? Munchen. Gue muncul Nah, gue emang fans City, gue Enggak, Mas. karbit. Harusnya kan mewakili fans-fans yang lain. Nah, gue Mas. karbit emang. Kalau untuk di Serie UCL, A, Serie A Inter, Inter. kalau di UCL ini. Karbit. Bener, karbit. Karbit. Semenjak Emang juara karbit dunia, semua. juara Iya. UCL kemarin gue karbit. Ya, sebagai fans-fans yang cuma dapat 1 poin, memang harus banyak pembenaran ya. Jangan lama-lama. Jangan dipukulin. Karena saya duduk di sini seperti yang dilihat di belakang nih. Skor kemenangan. Jalur giveaway. Dia mendapatkan privilege. Iya, Karena dia menang, dia mendapatkan singgasana itu. Iya. Ya kan, karena kita timnya Iya, yang ini- memang Anda draw. Draw semua. Apalagi ini, draw. Milan Apalagi ya. saya menang. 4-3. Lu apa emang? Bayern Munchen. Oh iya, ini juga Munchen. Sama. Udah Mas. Paling kita bahas yang pertama karena yang menang nggak usah dibahas duluan lah ya. Karena yang menang mah ya udah gampang lah. Jadi yang pertama kita bahas adalah pembahasan tentang Milan melawan Newcastle. Di mana hasilnya itu seri. Gue juga nonton. Kebetulan karena ngelihat permainannya, ya seperti skornya ya, tidak ada yang menarik-menariknya. Iya. Tapi ya gue butuh tahu. Iya, kayak laga amal, benar-benar. Saya butuh pendapat dari fans-fans Milan dulu ini. Gimana pendapatnya tentang skor 0-0 tadi? Menurut saya skor 0-0 ini karena kepala batunya Pioli. Stefano Pioli yang mirip dengan Anda kebetulan ya. Itu karena tidak ada perubahan formasi radikal di awal babak pertama dari starting line up-nya pun hanya Tommaso Pobega yang masuk menurut saya itu sebagai penyeimbang. Itu yang menjadi pembeda. Tapi secara permainan, secara taktik, pergerakan itu sama semua template seperti melawan Inter Milan. Apalagi di sisi depan ya, kelihatan ya Giroud di 2 pertandingan terakhir seperti mas-mas di depan aja ya. Nggak ada pergerakan, mainnya juga begitu-gitu aja. Sampai akhir juga Luka Jovic akhirnya nggak dimainin juga kan? Nggak dimainin. Cuma buat dibeli untuk hanya menghangatkan bangku cadangan. Iya, kayaknya. betul. Menurut Bang Bot sekali, sekarang apa yang salah dengan Milan? Terlalu banyak salah, Bang. Waduh. Ya. Pokoknya bagi saya pribadi apapun yang dikerjakan Pioli itu salah. Sebenarnya begini ya. Perubahan waktu derby ketika berhadapan dengan Newcastle di UCL ada perubahan sedikit. Yaitu perubahan ketika mengambil alih serangan, tendangan ke gawang pun sampai 20, kalau nggak salah 20 lebih ya waktu itu. Nah, Pobega, Krunic bergantian itu shoot dari luar kotak penalti. Itu ada sedikit perkembangan walaupun sedikit. Nah, yang jadi PR dan pertanyaan terbesar saya adalah ini Pioli emang kan gue bilang bahwa derby ini sangat berpengaruh, ya. Itu ibarat kata membuka borok strategi formasi daripada seorang Stefano Pioli, yang kalau boleh dibilang emang Musim lalu cuma 1 pakem, musim ini juga 1 satu pakem. Dan ya kayak tadi gue bilang, contoh
Pobega diganti oleh Yunus Musa kan? Iya, betul. Di babak kedua. Yunus Musa masuk, itulah permainan yang bagus. Iya. Bagi gue pribadi, skill dan penetrasinya dia sangat bagus. Tetapi, lagi-lagi nih Pioli ini pengen kayak ajak berantem pemain Milan. Dia mengatakan komentar setelah pertandingan, dia mengatakan pada Sky bahwa memang Yunus Musa ini lebih bagus dari Pobega. Tapi Pobega lebih siap dari dia. Kan goblok, dia yang pilih tuh pemain, ngapain dia kata-katain? Sabar, Iya, iya. nggak masuk akal juga. Iya kan? Iya. Nah, jadi gue bilang mental pemain-pemain muda ini di Milan ini nggak berkembang karena apa? Faktor pelatih botak goblok ini dia yang nggak berubah-berubah. Ya? Ya? Sabar, Bang. Saya Ya ngomong-ngomong Bang Botak bau basem ya hari ini. Lagi masuk angin ya Bang, hari ini. Pantesan lagi sakit, ngamuk-ngamuk mulu. Ini Udah Milan kalah. ini memang anak-anak muda ini udah nggak tahu diri. Udah tahu saya lansia. Ya? makanya. Saya lansia, saya lagi pusing Bapak cooling down mikirin dulu. Milan ini ya. Cooling Ya? down dulu. Paham kamu? Iya. Sabar. Mungkin kalau buat Adi gimana nih? Ya mungkin gua kan dari kan udah bahas Bobrok ya. Iya. Gua bahas sedikit ada pencerahan dari Milan kemarin. Menurut gua defense Milan lebih bagus ketika lawan Newcastle dibandingkan lawan Inter. Walaupun ya memang Newcastle juga nggak bermain sebagus Inter, Iya, tapi iya. Karena faktor Tomori. Tomori Ada benar ada Tomori. Tomori dan Tomori. mereka kan mengandalkan kecepatan Alexander Isak Iya. Iya, betul. sama wing-wingnya si Murphy sama siapa gue kurang hafal juga. Iya. Tapi lebih banyak mengandalkan ngasih bola terupas bola Dan nggak daerah jalan sama dan sekali. nggak jalan karena ada Tomori di sana. Iya. Iya. Dan bagusnya Tio juga ikut bagus menurut gua. Iya, back SSB bagus. itu mungkin karena udah chemistry-nya udah bagus ya sama Tomori. Tomori. Tapi ada satu catatan sedikit. Memang sisi kanan yaitu si Cafu Bria ini nih. Kapten Milan ini dia kalau boleh diganti dia, ya. Karena berapa kali Tonali itu penetrasi bisa masuk ke dalam Iya, kotak iya, penalti. benar, Karena dia apa? Bener apanya? Enggak bener kata apa. Calabria Iya. itu keteteran lawan. Nah, betul. Tonali, Ya. tapi Tonali itu juga bagus banget. Bang. Maaf, ada simvastatin di sini. Iya. Saya udah naik Sabar. darah ini gara-gara Tapi Pioli ya. ada momen menarik kan di mana Calabria pada akhirnya kan kena kartu kuning. Itu Iya. yang nyabarin Tonali kan. Itulah yang gua bilang. Aneh banget. Jadi gua Sampai musuh ya. nggak, gua hampir netes air mata. Gua hampir nangis karena apa? Di situ gua lihat memang Tonali ini cinta Milan. Iya, Iya. Dia mendorong Calabria yang berusaha untuk protes. Dia mengatakan, "Lu jangan banyak bacot, lu udah kartu kuning goblok." Gitu loh maksudnya dia. Tapi ya memang gua bilang Tonali ini memang benar-benar love banget. Tapi Oh. aneh dia pakai seragam Newcastle, Bang. Iya. Ya. Ini juga nggak nyaman sih. Iya. Itu aneh banget. Ya berarti kalau secara gambaran utamanya kurang lebih Milan gitu ya. Belum menemukan form terbaik lah sampai Benar. sampai Ya, sekarang. menit 75 aja dia ada. 75 ada perubahan. Karena si Florenzi. Florenzi dan Florenzi lebih Yunus banyak Musa. crossing. Yunus Iya, Musa. dia bisa Terus crossing. kedua memang juga out of form, mungkin karena memang pengaruh derby. Leao itu keluar dari jalur permainan yang terbaiknya. Iya, Kesandung bener. bisa-bisanya Kayak- di depan terus gawang. Kayak nggak berani gocek gitu. Iya. Sekali itu doang kan dia dapat kesempatan yang Kesempatan yang sangat bagus. Cek. Cukwese yang sedikit Iya, pembeda iya, ya. Gue berharap ya mungkin ya ke depannya Milan makin hancur biar dia cepat keluar lah Piolinya. Ya kan. Ya. Saya belum berharap dia cepat-cepat keluar soalnya. Ya, pertandingan yang berikutnya itu ada Inter melawan Real Sociedad yang dimana sama-sama berbagi poin, tapi hal positifnya adalah ada gol di sini. Ya, ada gol. Ya, betul. Betul. Alhamdulillah ada gol. Ada gol, tapi sama Inter bego juga di Itu situ. juga, iya maksudnya jelek juga. Iya, tapi kan terbukti dari statement gue yang terakhir kan, bahwa overthinkingnya yang dikeluarin dari Simeone Inzaghi akhirnya terbukti melakukan pergantian-pergantian yang nggak perlu sebenarnya. Blunder lah. Iya, blunder. Menurut tuh gimana, Di? Ya menurut gua ya salah di awal sih benar kata lu juga banyak yang berotasi terutama di bagian Hakan karena Hakan cedera ya. Jadi yang main Aslani. Iya. Bukan jelek sih Aslani menurut gua untuk laga UCL bermain tandang di Spanyol di mana notabene Inter melawan tim Spanyol di Kewalahan lah. itu nggak pernah menang, terakhir menang 2004. 2004. Dan itu menang lawan Valencia, Valencia. 5-1. Kalau nggak salah itu skornya agak familiar Iya. 5-1 ya. Iya, Mas, jadi bahas masih bahas. Agak familiar Masih belum kayak- move on lah. Ini kalau disatuin begini mulu dah. Udah beda bahasan ya. Ini kita bahas UCL ya. UCL. Ngapain lu bawa derby? Iya jadi itu ya. Berarti 19 tahun berjalan belum menang juga. Ya, waktu itu zaman Hector Cooper kalau nggak salah. Iya benar. Gila apa banget. Terus ya lawan Sociedad yang dia tuh dalam 1 dekade itu nggak masuk UCL, akhir masuk UCL kemarin itu supporternya, pemainnya itu bermain dengan ya Spartan sangat Spartan luar banget, biasa. semangat banget, hustle. biasa. Dan itu makanya memberikan tekanan ke pemain-pemain Inter. Jadi Inter biasanya mengandalkan build up dari Iya, bawah. betul. Kemarin kewalahan tuh nggak Malahan. bisa. Justru malahan bertahan mereka. Di-press mereka. Karena Iya. posisinya gini, yang gue pelajarin, yang gue sangat salut dari Sociedad, itu penetrasi dari Okubo yang benar-benar mengunci seorang Carlos Augusto itu sampai nggak bisa. Ya nggak bisa maju. Iya. Boleh dibilang ya, kalau gue bilang yang paling jadi pertanyaan terbesar yaitu Aslaninya.
Iya. Ngapain lu taruh Aslani di situ, padahal lu punya sumber daya itu yang namanya Fratesi gitu. Iya, setuju. Menurut gua Aslani kalau untuk di reguler di Serie A, oke lah bisa jadi starter. Kalau di Serie A di UCL, Jangan dulu deh. menurut gua jangan dulu. Dan menariknya lagi, Real Sociedad ini sebenarnya tim yang masuk UCL 1 dekade sekali. Iya betul. Jadi dia 10 masuk tahun sekali. 2003, 2013, 2023, iya. Nextnya mungkin 2033 nih. Iya. Peringatan. Baru masuk lagi. Dia udah kayak kapal selam aja nongol-nongol kan. Iya. Sama kayak giginya Bara, sering rontok 10 tahun sekali. Iya, dia lagi cedera ya. Dia lagi Cosplay cedera. Dustin dia. Cosplay giginya loncat, petleng. Ya, mungkin jadi intinya menurut gua Inter kemarin cukup beruntung lah bisa dapat 1 poin karena sebenarnya Real Sociedad sangat layak menang menurut gua dengan permainan yang seperti itu. Dia bisa konsisten high press 70 menitan lah menurut gua. Jadi ya Inter beruntung menurut gua bisa dapat 1 poin yang berharga lah itu. Kalau gua sendiri mungkin gua mau pengen kasih kredit buat Jan Sommer. Ya. Penyelamatan Jan Sommer beberapa kali itu sangat membuat Inter itu terhindar dari kekalahan yang lebih besar. Gua hitung ada 3 peluang gol murni dari Real Sociedad yang benar-benar digagalkan oleh Jan Sommer. Jadi memang selamat buat Inter karena merekrut kiper yang bagus, justru Onana makin hancur lebur di MU. Tapi juga kredit juga buat Sociedad yang emang itu bener-bener ngepres, malah gantian gitu. Inter yang dipres, hampir saja prediksi saya tepat. 2-1 ya, hampir aja. Ada Jan Sommer, faktor Jan Sommer itu. Yang Sommer dan tiang gawang sih, tiang gawang 3 kali. Iya bener. 3 kali. Itu agak familiar kalau ngomongin tiang gawang. Tapi sudah kita bahas Inter. Sekarang sebenarnya bahas satu tim yang kita lupa bahas kemarin. Iya, Lazio. Padahal lawannya susah. Padahal ini adalah reuninya Diego Simeone dengan Lazio. Karena dia mantan pemain Lazio juga. Iya, betul. Dan di mana skornya memang akhirnya imbang juga sama juga ada gol. Dan yang menariknya adalah ini terciptanya gol dari Ivan Provedel. Kiper di menit ke 94. Betul. Menit 94, nomor punggung 94. Dia lahir 1994. Jangan terlalu detail mas, faktanya mas. Tingginya 194. Cocok logi aja. Jadi enggak, gua salut loh Aldi. Lu lurah di sana ya? Iya. Gua yang ngedata statistiknya. Capil di sana. Capil ya. Capil. Tapi memang ya kalau kita berbicara Lazio dan Atletico Madrid, itu adalah pertemuan 2 filosofi pelatih yang berbeda jauh. Diego Simeone yang cenderung negatif dan pragmatis dan sedikit ya boleh dibilang karena kan kita pernah punya pengalaman. Milan itu tumbang dari Atletico Madrid di Liga Champions dengan cara yang tidak baik ya sebenarnya ya. Mereka kebantu karena kartu merah pemain waktu itu. Nah, tapi Mario Sarri justru awal-awal tertekan dalam posisinya. Karena itu kan tertinggal lebih dahulu. Iya. Itu deflection juga lagi. Iya, betul. Tapi kalau dilihat dari build up-nya sebenarnya udah cukup membaik lah Lazio yang terakhir kalah lawan Juventus. Lazio mainnya kayak permainan Liga Inggris gitu. Passing cepat, pendek-pendek dan cepat gitu. Karena kan pelatihnya memang pengalaman dari Inggris. Terus memang dari dari belakang ke tengah itu link up-nya bagus, Bang. Tapi ketika ke depannya itu hanya Luis Alberto yang gue lihat benar-benar aktif gitu untuk bermain dan memberikan tekanan yang berbahaya ke Atletico Madrid gitu. Ya, memang belum bisa diharapkan lah ya. Tapi sesuai dengan prediksi kita di awal kan ya, berkembang tapi memang agak masih kesulitan lah. Di mana dia bisa menembus babak yang lebih jauh gitu di UCL. Paling menurut gue masuk WL lah. Kalau ngelihat dari prediksi permainan. Peringkat 3 kayaknya. Iya, betul. Yang penting jangan Inter sama Milan lah yang sampai peringkat 3. Siapa yang kita mau tonton Bang masalahnya. Pokoknya Alvin gua tempeleng kalau sananya. Inter sama Milan peringkat 3. Kita bikin segmen khusus UCL masa yang lolos Napoli. Jangan bikin naik darah. Pokoknya kalau sampai Inter dan Milan itu sampai peringkat 3, Alvin botak. Tapi pede banget dia Bang bilang Napoli yang bakalan lolos sendirian katanya. Napoli itu gosok voucher. Gosok voucher tapi menang, Pak. Itu yang penting kan. Tapi memang Napoli bagus. Sebenarnya kalau dibilang bagusnya di 45 menit pertama kelihatan lah pergerakannya, taktiknya Rudi Garcia tuh kelihatan punya progres. Tapi entah kenapa tiang gawang selalu mendukung. Beberapa kali Osimhen kan kena tiang bang. Osimhen 2 kali kena tiang, 1 kali penalti yang gagal. Nah kalau nggak salah dia belum cebok bang waktu main. Iya, dapat bola bahkan dari musuh dapat bola nggak bisa golin. Mau dapat giveaway kedua, padahal mau dapat giveaway pertama tapi saat
bola semua ke dia, sampai musuh ngasih ke dia, Iya. gol gitu. Itu udah di giveaway loh. Iya. Backnya Braga itu sampai kasih gol. Apa Jose Fonte ternyata? Iya, Jose Fonte mantan Lille. Betul, dan yang menang Soton. Iya, Iya. betul. Dan dia udah menang Euro tapi masih ngasih jalur giveaway juga Iya. gitu loh. Tapi ya begitulah. Iya, tapi ya hal yang menarik yang mesti digarisbawahi sama Rudi Garcia, ini rotasi besar harus mulai dilakukan karena Kvaratskhelia itu dari bulan Maret 20 pertandingan itu cuma ngasih 1 kontribusi gol. Iya, dia justru tenggelam sekarang. Hilang. Harusnya kemarin Newcastle nawar 80 juta kasih. Karena kayaknya dia udah mulai turun nih. Iya, Grafiknya udah mulai iya, turun kan? betul. Anda udah sadar ya? Iya, saya sudah sadar dari lama sebenarnya. Tapi ya Digantungin Calabria loh dia. Iya. Jangan salah. Mas itu momennya Calabria cuma di situ doang, Mas. Itu doang. Bangganya Calabria cuma Udahlah nggak usah sebut-sebut Calabria. Aib. Ya tapi sebagai pecinta Serie A ya gue seneng sih Napoli bisa menang dibandingkan dengan tiga tim yang lain yang pada seri. Kalau misalnya Napoli juga seri kan bener-bener jadi Serie A kita jadi tim Serie A. Seri A gitu. ini karena Jadi yang tim di- Sunda ya. Ini di tengah ada yang narik-narik kerongkongan. Saatnya saya gantian nih sama Bang Botak. Aduh, aus. Aduh, malu gua. Gimana Rangga? Junior ya. Tuker emang. Enggak. Gimana manggilnya? Tuker apa ya tuh? Aus. Mas, jangan ke situ. Ya nggak Astaga. Aduh. Ngapain ada Putri Duyung di sini? Aldi. Makasih. Wah, spesial lo buat lu tuh, Di. Aduh, makasih, Kak. Spesial banget Aldi. Punya aku doang yang dianterin spesial. Terima kasih. Ya, kayak cantik. Yang lain enggak. Salah ini. Nggak ada yang tas dulu ini. Tas dulu. Forza Serie A. Forza Serie A. Semoga bisa melangkah. Enggak, perasaan kita aus. Kok ada perinyung-nyung mau nongol di sini? Padahal gua tahu. Tiba-tiba nongol dari mana. Aduh, lega ya. Apa gua yang berkunang-kunang ya? Tapi ya, ngomongin tadi jalur giveaway-nya Napoli, tapi di luar itu semua kan kelihatan sebenarnya. Tim-tim Serie A di musim ini kesulitan banget untuk bisa menang lah ya, untuk ngambil 3 poin penuh di UCL, di partai perdana ya. Tapi ada yang menarik dari statistik. Ternyata 4 tim Serie A ini yang bermain, 4-4-nya itu memiliki ball possession lebih baik dari lawannya. Dan secara statistik juga menekan. Iya. Namun sayangnya belum ada yang berhasil dimanfaatkan. Jadi efektivitasnya masih rendah. Gitu. Link up play-nya masih banyak yang gagal. Iya, tapi Napoli kalah loh. Ball possession 48%. Enggak, Pak, 52-48. Oh, sekarang udah ganti ya? Iya, udah ganti, Iya. iya. Ya, tapi Saya memang lihat. iya, kalau Napoli sendiri emang paling nggak bisa diharapkan sebenarnya kemarin. Tapi ya untungnya dapat jalur giveaway. Tapi walaupun Mas sabar, jangan ditahan. tapi walaupun bukan sendiri ya. bukan awal yang baik bagi tim-tim Serie A. Menurut gua hasil seri ini juga membuka kesempatan sebenarnya karena dengan seri kita berhasil menahan lawannya untuk nggak dapat poin penuh juga sebetulnya. Iya sih, gitu. Jadi iya. kans itu masih ada. Itu sangat baik untuk di Dan UCL. balik lagi masih pertandingan pertama kan? Benar, Iya. benar. Bang, pick up lu disewa nggak? Itu tuh topi pick up Mas. Tapi kalau menurut Bang Isinya lele ya. Isinya lele. kacau. Kalau menurut Bang Bots gimana? Ya sebenarnya sih gini, kata Reza benar bahwa secara grafik ada sedikit peningkatan Iya. yaitu penguasaan bola. Tapi yang kita butuhkan adalah hasil akhir. Iya, Ya. betul. Contoh kayak waktu kemarin di final City dan Inter. Penguasaan bola itu ada di Inter loh. Iya. Iya, Tapi iya, kan iya. ya itu efisiensi, finishing, ibarat kill the game itu Iya. tim-tim Italia ini agak ngaco. Iya. Contoh kayak waktu Milan, gua nonton Inter, gua bilang, waduh, Lautaro ini beberapa kali out of form kan. Out of form, betul. Baru Lazio yang sebenarnya boleh dibilang tinggal 25 menit terakhir yang cuman yang bagus sebenarnya, walaupun penguasaan bolanya kurang yaitu Napoli. Serangan mereka masih bagus loh. Itu si siapa? Osimhen, baru Kvarat, baru si apa? Yang Polandia. Iya, Zielinski. Zielinski. Wah, itu peluangnya bagus-bagus. Cuman ya bagi gua pribadi, gua nggak mau meremehkan tim Italia, tapi kayaknya untuk lolos semifinal udah harap-harap cemas sih sebenarnya. Benar-benar Semifinal cuma ya, iya sih. benar-benar cuma buat lolos grup aja ini punya perjuangan yang Iya. cukup tinggi gitu. Tapi kalau menurut lu di Menurut gua khususnya untuk Inter dulu ya. Untuk Inter kemarin sih ya di awal karena udah kebobolan dulu aja di awal. Jadi pertandingan selanjutnya agak berat. Iya. Dan ya emang karena press itu. Kalau dibandingkan Milan sebenarnya gua melihat Milan lebih Progresnya oke. ada. Iya, lebih oke, serangan-serangan lebih banyak. Terus Pioli stay berarti. Nggak. Pioli stay. Tim Pioli stay. Nah, untuk Lazio sendiri itu sebenarnya lebih unggul dibandingkan
Atletico secara statistik juga ya. XG-nya lebih besar, terus position juga lebih bagus. Ya, jadi masalahnya tinggal ke penyelesaian akhir aja sih tim-tim Serie A ini. Terutama Napoli ya kemarin ya. Iya, Napoli itu yang paling menurut gue yang paling mengkhawatirkan karena yang lain itu punya pola yang jelas nih. Rudy Garcia tuh ngomongnya gimana ya? Rudy Garcia itu sampai sekarang masih belum nemu inform yang jelas. Kalau teman-teman lihat di internet sekarang udah banyak tuh meme-memenya si Rudy Garcia. Dulu kan kalau taktiknya Spalletti taruh di depan tumpuk semua. Nah, kalau sekarang taktiknya Rudy Garcia tumpuk semua di belakang gitu. 6-8 orang tumpuk di belakang. Itu apa gitu maksudnya? Dan ada yang lucu dari si Rudy Garcia waktu dia dapat gol pertama dia gol kedua yang dia yang buang napas kan. Itu kelihatan kayak si Di Lorenzo cetak gol pertama itu dia kayak seperti dia kayak kentut itu dia jadinya. Dia kelihatan gitu bahwa sebenarnya Rudy Garcia tuh nggak punya pola yang atau nggak punya second Pakem option. Third option tuh nggak punya, hanya punya taktik itu aja. Kalau emang nggak jalan ya udah bubar gitu. Dia sama kayak Pioli sama aja kok. Iya, kenapa nggak tukeran aja ya maksudnya gitu? Ya sama aja, degradasi kalau sananya si. Tapi kabarnya Rudy Garcia juga udah tanda tanya ya nasibnya. Kalau gue lihat dari beberapa media di itu sebenarnya udah kejadian ketika pramusim dan beberapa pertandingan Jonata awal karena Rudy Garcia itu nggak mau ngelakuin pre-conference. Beberapa kali dia nggak mau ngelakuin wawancara tuh nggak mau. Either karena masalah transfer atau memang karena dianya juga nggak pede sama timnya sendiri. Problem yang semakin di-highlight adalah pembelian Nathan. Iya. Pertandingan kemarin akhirnya dimainin cuma 6 menit. Dan cuma itu aja gitu loh. Jadi apa yang mau ditunjukin sama Rudy Garcia gitu tentang pembeliannya dia nggak ada yang dipakai juga. Sama kayak Milan berarti. Ya makanya problemnya ya kita senasib lah kurang lebih beda sama Inter gitu. Masih kita punya nasib yang sama. Gitu. Cuman bagi gua pribadi kalau Napoli sendiri ya, mungkin cuman butuh kesabaran aja. Karena kan gua pelajarin Rudy Garcia ini berusaha untuk keluar pakem dari peninggalan Luciano Spalletti, ya. Kalau Luciano Spalletti kemarin kan memang bermain agresifnya luar biasa dan boleh gue bilang bahwa waktu zaman Luciano Spalletti ini memang mematikan dan menakutkan banget nih lini serang Napoli. Nah, cuman sekarang kalau gue lihat proses build up-nya Napoli itu di bawah Rudy Garcia itu memang benar-benar dari belakang banget. Dia mainin dulu ritme di belakang, baru ya boleh dibilang sih pelatih klasik sih sebenarnya. Misalnya taktik satu dekade lalu kenapa masih di bawah gitu loh. Ya itu sih jadi problem. Anti modern football sebenarnya. Ya, tapi balik lagi ngomongin permasalahan kan Rudy Garcia punya masalah. Kalau kita balik lagi ke Milan, masalahnya di siapa? Botak. Aduh. Selalu Pioli lagi. Masih ya? Pioli. Masih Pioli ya. Pioli. Kalau menurut gua Pioli itu adaptasinya lambat. Musim lalu itu kan bener-bener pakem taktiknya itu cuma satu seperti yang tadi gua udah bilang. Bener-bener ngepres. Adalah mantan pelatih timnas futsal kita bilang dia itu nguber pantat. Ya ada benarnya juga gitu. Tapi memang ya itu yang gua kecewa sama Pioli ini memang satu pakem itu. Dan ditambah gue nggak tahu ya transfer sepertinya udah dikasih walaupun mungkin masih belum sesuai skemanya dia. Enggak, itu pilihannya dia loh. Itu pilihannya dia. Pilihan dia semua itu. Walaupun Maldini keluar saat itu dia tetap dikasih ya. Iya, jadi gini loh. Kenapa salah satu alasan Maldini itu keluar? Karena Pioli mau skuad yang dibangun adalah skuad berdasarkan pilihannya dia. Oh, sedangkan di situ ada Maldini sebagai posisinya. betul. Oke, itu menguatkan dong. Berarti memang Pioli ini benar-benar pelatih yang keras juga gitu. Oh iya. Dia keras kepala dan kepala batu sih menurut gua. Maksud gua kayak kemarin tuh harusnya De Ketelaere itu masih punya chance lah harusnya dia untuk bersinar di musim ini. Tapi pemain-pemain baru yang dia beli juga nggak dimainin. Nggak dimainin. Itu yang jadi aneh. Menurut gue sih karena kebanyakan menumpuk di wing sih. Jadi harus bergantian dimaininnya. Dan satu, kalau gua pribadi adalah satu hal yang memang jeleknya Pioli itu adalah apa? Dia tidak mau lepas dari winning timnya dia. Dia terlalu nyaman dengan pakem. Jadi gini, kepercayaan diri. Contoh nih, kita rekrut nih pemain. Contoh kayak Rangga ataupun Reza ataupun Ali nih, pemain muda nih. Gua rekrut nih. Nah, kalian ini bisa berkembang ketika gua kasih apa? Kasih kesempatan. Soal nanti mungkin ada sedikit kesalahan atau apa. Gitu, itu nggak masalah. Namanya pemain muda loh yang direkrut. Ini sesuai dengan permintaan. Bahkan waktu awal musim, sebelum musim bergulir, dia udah melakukan statement bahwa ini adalah formasi skuad terbaik yang pernah dia latih. Karena ini adalah pilihannya dia. Nah, buktinya apa? Song! Tapi kalau ngomongin Pioli sendiri, Pioli dulu ya, masih Pioli. Dia tuh udah 4 tahun berarti ya di Inter. Di Milan. Iya, dari 2019. Iya. Peningkatannya itu ada nggak sih per tahun tuh sebenarnya? Jadi gini, dia meningkat. Dia kan dulu sempat sebelum dia gantiin Marco Giampolo. Iya. Ya, gantiin Marco Giampolo waktu itu dia direkrut oleh Maldini dan Boban pada saat itu ya. Nah,
Habis itu dia itu digengbeng sama Atalanta 5-0. Iya, kan? Akhirnya mereka merekrut Zlatan Ibrahimovic. Dan Simon Kjaer akhirnya direkrutkan waktu itu yang senior. Nah, waktu itu kan memang Milan mengandalkan pemain muda dan memang dengan strategi barbarnya si Pioli. Boleh dibilang Pioli ini strategi barbar, nggak ada pakem positif yang pasti. Dia cuma memang barbar, hantam terus. Nah, direkrutlah Ibra. Nah, Ibra masuk, mental juara tetap masuk loh. Iya kan? Mental juara masuk, pemain-pemain ini melihat ada Ibra, ada Kjaer, ada Maldini. Jadi kalau ada beberapa fans Milan dan Milanisti yang mengatakan bahwa kita harus hargai Pioli. Gua hargain Pioli. Tetapi kita tidak boleh lupa, hampir 60% itu faktor Ibra dan Maldini itu berpengaruh besar di tim waktu itu. Sampai mereka Scudetto. Gua udah bilang, Milan itu bisa Scudetto kalau nggak Inter kepleset, nggak mungkin Milan Scudetto. Benar nggak? Inter kepleset waktu itu lawan Bologna. Ya kan? Gua nggak melupa itu problem dari seorang Radu waktu itu kiper. Nah, tapi kan secara progres permainan di musim kedua setelah mereka angkat trofi, Milan ada bagus nggak? Sama aja. Iya kan? Di musim sekarang sama juga. Cuman di awal karena apa? Gua mempelajari ternyata 3 pekan awal Milan bisa menang dengan sangat bagus karena tim-tim Serie A kaget dengan pemain-pemain baru ini. Pulisic, ya kan? Loftus-Cheek dan Tijani. Nah, ketika tim Italia udah baca, mati kutu. Dan taktiknya Pioli juga baru. Tapi baru kayak, ini mah sama aja. Cuman renovasi sedikit. Ibarat kata nih gelas nih. Nih, begini. Dia cuma tambahin bunga sedikit di sini. Padahal isinya Tapi Pioli juga salah juga ya berarti Bang untuk dia rekrut pemain pilihannya dia nggak mempertimbangkan ada senior player di sana gitu loh. Karena menurut gua bagaimanapun sepak bola itu butuh sosok abang-abangan Karena apa? Karena itu sosok yang dihormatin apa yang dia katakan gitu. Misalnya dia udah pernah juara gitu kayak Ibrahimovic. Siapa yang berani nentang Ibrahimovic di ruang ganti gitu kan? Ada Giroud. Enggak, Giroud beda mental sama Ibra. Piala Dunia. Tapi beda karakter. Beda karakter. Ibrahimovic tuh yang kayak kalau Giroud ini tipikal begini, maaf. Giroud ini tipikal cuman mau diservis. Dia bukan tipikal penyervis. Tapi kalau Zlatan ini paket komplit. Betul. Preman finishing tukang servis juga bagus dia nih. Asisnya bagus. Kurir juga iya ya? Iya, kurir. Lengkap, Mas. sikut dikit banget. Enggak, lu bilang kurir, tapi mata lu ke dia. Ya berarti di garis bawahi berarti salah satu yang bisa menyelamatkan Pioli nanti di Januari berarti mengambil transfer pemain yang punya leadership tinggi. Enggak, kalau gue pribadi gue bilang dia udah nggak akan sampai Januari, Bang. Ini kan isu terbaru Zlatan lagi digoda untuk masuk ke manajemen. Berarti ketika Zlatan digoda untuk masuk manajemen udah nggak yakin sama Pioli, benar nggak? Iya kan? Betul. Contoh kalau kayak kita udah nggak yakin sama seseorang, pasti kita akan minta bala bantuan untuk masuk. Nah, berarti memang Pioli udah mulai kehilangan kepercayaan sebenarnya. Bagi gue pribadi, kesalahan terbesar Milan itu adalah melepas Maldini. Kedua, Zlatan pemain senior yang punya pengalaman. Contoh Inter, gue boleh putuskan final bahwa transfer paling smart musim ini adalah Inter. Mereka mempadukan pemain senior, contoh kayak Mkhitaryan, 34 tahun loh. 34 atau berapa? 34, tapi kontribusinya dahsyat kan? Nah, mereka juga merekrut yang udah pengalaman di Italia. Cuadrado, Fratesi, Arnautovic. Itu incaran Maldini semua kan? Fratesi itu kalau Maldini nggak dipecat, mungkin masih rebutan Inter sama Milan. Arnautovic baru Thuram. Tapi ya mau gimana lagi? Ini udah adalah pilihan. Bagi gue pribadi, Pioli out. Tapi gue nambahin sedikit Bang, dari statement lu. Bukankah dengan Pioli itu tidak diberikan kepercayaan seperti ini malah bikin formnya Milan makin jelek gitu? Mau dikasih kepercayaan juga tetap sama, Reza. Pertaruhan yang lu minum antimo deh. Dilakukan. Ya oke, berarti kalau ngomongin Milan ya memang Pioli jadi sarang problemnya lah. Betul. Problemnya bukan di pemain udah bagus loh. Pemain udah bagus. Sekarang kalau kita mau berbicara, perbedaan antara tim Brighton dan tim Milan itu lebih bagus mana? Tim Milan lah. Tetapi Roberto De Zerbi bisa mengangkat itu kan. Dan ada satu faktor juga yang berpengaruh yaitu Pioli bukan legenda Milan, bukan basicnya dari pemain Milan. Dia kan pemain Juve, terus fans Inter lagi, dia udah ngaku-ngaku. Nah, pas nih kalau lagi ngomongin Inter juga punya problem yang sama ternyata di UCL kan. Ya kurang lebih sama lah ya. Menurut lu kalau yang gue lihat di saat ini kan karena ya formnya masih bagus lah ya. Gue belum terlalu melihat problem yang gimana-gimana. Cuman menurut gue problemnya adalah ketika pakemnya Inzaghi yang sekarang ini udah mulai akan
diantisipasi oleh tim-tim Serie A dan itu gua nggak tahu nih apakah Inzaghi nanti akan punya plan B, plan C, plan D-nya atau akan tetap memaksakan dengan bermain seperti ini. Iya, karena kan kayaknya kalau ngelihat dari taktiknya Inzaghi bukan taktiknya yang berubah tapi pemainnya yang diubah supaya polanya jadi sedikit berbeda kan, kurang lebih kan gitu ya sebenarnya. Tapi kalau menurut lu ada yang di-highlight gak dari pertandingan kemarin terkait Inter? Menurut gua Inter itu ya Inzaghi-nya aja sih yang terlalu overthinking gua rasa gitu. Jadi dia ngeganti pemain-pemain yang memang sebenarnya udah pakem dengan skemanya dia gitu. Tapi ini bagus juga di satu sisi menurut gua, kayak dia mainin Benjamin Pavard, dia mainin pemain-pemain yang belum pernah dimainkan sebelumnya gitu ya. Gua rasa Inzaghi juga mungkin mikir dia harus ngasih kepercayaan. Inilah bedanya Inzaghi sama Pioli menurut gua. Dia ngasih kepercayaan ke pemainnya, biarin dia belum nyetel, biarin dia melakukan kesalahan atau memang ya seperti kita lihat gitu Bastoni tapi ya udah gitu. Semoga ini bisa jadi tren positif nantinya. Gitu. Betul, dan justru gue juga mereka dapat. Jadi gue juga justru kayak menganggap hasil kemarin itu jadi sebuah titik secercah inilah, misalnya dengan ditahan imbangnya Inter kemarin. Harusnya Inzaghi mengevaluasi beberapa, dia harusnya merotasi pemain yang gimana aja, jadi sesuai fungsinya, jangan terlalu banyak, dan intinya jangan terlalu berani lah dia terlalu berani, yang intinya kalau udah menang baru lah, baru dia gantiin pemain. Lagi kan kalau musim lalu mungkin lebih baik ya melakukan rotasi karena pemain-pemainnya memang udah experience di Inter. Kalau yang sekarang kan pemainnya baru gitu, takutnya belum terbiasa sama taktik. Cuman satu, dari gua pribadi, gua nggak akan meremehkan Inter. Batu sandungan yang mereka dapetin lawan Real Sociedad kemarin itu semua nggak akan berpengaruh ke performanya mereka karena gue ngelihat bahwa ya itulah mereka tertinggal tapi mereka bisa mengejar. Posisi Milan kalau kemarin tertinggal dari Newcastle duluan gue nggak yakin bisa kekejar ya. Justru bisa amburadul. Jadi bagi gue pribadi untuk Inter ya tenang-tenang aja. Inzaghi sih udah mateng. Gue udah bilang udah dewasa dia. Masih bukan jadi problem lah. 16 besar gue rasa bisa lah. Masih lancar sih. Paling optimis lah. Kalau juara enggak, mabok lem itu namanya. Arsenal kayaknya juara. Enggak lah. Mabok lu. Mabok juga. 4-0. Tapi memang ya seru ya. Munchen juga menang 4-3. Baru City menang 3-1. Barcelona 5-0. Barcelona 5-0. Lawan Royal Antwerp. Royal Antwerp. Terlalu royal mereka. Arsenal menang 4-0 lawan PSV Eindhoven. Tapi memang gua bilang bahwa ya itulah Arsenal ya. Warisan tiki taka dan strategi dari Mikel Arteta sangat bagus. Odegaard juga bagus. Kalau Barcelona gua lihat Felix dan Lewandowski ini bisa jadi duo bagus nih. Iya, udah mulai link. Kalau Munchen bagus. Nah, MU-nya yang baku. Problematik. Mungkin gue akan nambahin dikit untuk yang di grup Inter ya. Kan Inter lawan grupnya sama Benfica dan Salzburg. Benfica kalah kemarin 0-2 di kandang. Dan ini dan ini menjadikan grup D ini semakin seru harusnya ya karena Salzburg udah bisa ngalahin Benfica dan Sociedad imbang lawan Inter. Kayaknya peluangnya tuh masih terbuka untuk semua tim menurut gue. Kalau gue sih prediksi Inter melenggang nyaman kok ini. Masih punya peluang besar. Justru gue yang kedat-kedut bang. Ya kan, PSG, Dortmund, jangan salah. Ini tiba-tiba si Pioli mabok nggak ya? Mau gimana lagi? Dosis naik tuh bang. Dosis Simvastatin. Maaf, gue nggak minum begituan. Ya, pasirnya jangan lupa diangkat. Menurut supporter gimana? Kalau menurut supporter dari pembahasan kita kurang lebih seperti apa? Kalau Napoli nggak usah dibahas karena udah pasti lolos lah di fase grup gitu. Jadi tulis di kolom komentar aja gitu. Nah, thank you supporter semua yang udah nonton episode kali ini. Jangan lupa subscribe karena kita butuh berapa lagi nih untuk jadi 2000 nih? Butuh 100 lagi. Nggak nyampe. Nggak nyampe? Iya paling 20 kan? 20 lagi. 10. Ya udah tambah berarti 8.000 20 orang lagi biar 10.000 subscriber. Jangan lupa subscribe juga loncengnya juga jangan lupa karena kemarin view kita lumayan gede ya. Dan terima kasih buat supporter. Thank you semua. Thank you. Thank you banget. Support ya. Ya, komen-komennya juga membangun, apresiatif ya. Jadi thank you banget. Dan jangan lupa juga kita punya banyak opsi episode-episode lain juga yang buat ditonton. Terus juga jangan lupa follow Instagram kita dan TikTok namanya pinsport.com untuk berita olahraga ter-up to date. Betul. Saya Bang Botak Junior, Rangga. See you in another episode. Bye-bye. Bye-bye.